syarat sahnya, benarnya taubat adalah sidqun nadam. Betul-betul menyesali ala dzunub, atas dosa yang pernah dia kerjakan. Ma'asihhatil azm, juga dengan kesungguhan tekad untuk meninggalkan perkara yang ingin dia taubatkan daripada segala kesalahan atau maksiat yang pernah dia kerjakan. Ala tarkil aud ilaiha muddatul umur, dia berniat untuk meninggalkan atau tidak lagi kembali untuk mengerjakan apa yang telah dia lakukan daripada maksiatnya sepanjang usianya. Tekad dulu, jangan berpikir nanti aku ini adalah orang lemah, kalau tiba-tiba jatuh lagi gimana. Gak usah pikir begitu, tekad dulu, tinggalkan apa yang tidak baik yang pernah kita kerjakan, baik dari segala maksiat atau apapun. Allahumma kalau nanti jatuh sekali lagi, atau jatuh 2 kali, jatuh 3 kali, jatuh 1000 kali pun, setelah kita punya tekad, kita nggak tahu hawa nafsu mengganggu, syaitan mengganggu, jatuh, maka taubat lagi, tidak masalah. Yang bermasalah adalah nggak punya tekad untuk bertobat, nggak punya keinginan untuk, kayak dulu sering kita dah katakan, anak-anak muda disuruh pergi haji, disuruh pergi umroh, belum siap. Kenapa? Takut nanti pulang nggak bisa ngapa-ngapain. Mau bandel nggak bisa lagi. Kalau udah pergi haji, udah pergi umroh, nanti mau pulang udah nggak bisa macam-macam lagi. Ini kan sudah niatnya udah nggak betul. Pergi saja dulu, atau tobat saja dulu. Nanti kita pikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala ketika mendengar hambanya bertaubat, diutus oleh Allah para malaikat. Malaikat apa yang dia katakan? Apa yang dia minta? Dia bertobat kepada engkau, kata malaikat. Bilang sama dia, aku sudah ampuni dosa-dosanya. Udah gitu, dia buat lagi maksiat yang sama. Taubat lagi. Bilang lagi malaikat, ya Allah, dia memohon ampun kepada engkau. Kata Allah, bilang sama hambaku, aku ampuni dosa-dosanya. 3 kali sama. Dia berbuat hal yang sama, dia taubat lagi, Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosanya. Malaikat protes, ya Allah, malaikat protes, ya Allah, kok enak kali dia buat salah terus, tapi tetap dimaafkan, tetap diampunin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan tetap ampuni dia walaupun beratus-ratus atau ribuan kali dia berbuat kesalahan yang sama. Karena setiap kali dia berbuat kesalahan, dia bertobat kepadaku dan dia meyakini bahwasanya tiada Tuhan yang dapat menerima taubatnya kecuali aku. Oleh sebab itu aku ampuni semua dosa-dosanya. Ini adalah Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar ini mertuanya Habib Umar. Mertuanya Habibana Umar. Itu pernah ketika ceritakan masalah hadis ini, yang seseorang itu taubat berulang-ulang diampuni dosanya oleh Allah, malaikat protes. Itu ketika beliau cerita ini. Ada yang hadir di majelis beliau tuh Badui. Ya, orang-orang Arab, ngasal-ngasalan lah Badui. Memang nggak sopan apa yang dia bilang, tapi memang ini bentuknya apa ya? Kayak dia polos, orang Badui ini rata-rata polos karena memang nggak ketidaktahuannya. Dia bilang di majelisnya Habib Muhammad bin Al-Haddar, dia bilang, apa urusannya malaikat kok ganggu-ganggunya, apa keinginannya Allah, kok protes-protes maunya Allah. Ini kan cerita hadis ya, hadis cerita apa urusannya malaikat? Allah ngampunin kok dia pula yang protes gak mau ngampunin. Dengar Habib Muhammad bin Abdullah Haddar, Rasul bilang jangan kayak gitu katanya. Ini hanya proses saja supaya kita tahu bahwasanya bagaimana besar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Jangan pernah ragu untuk kita taubat.